Pernah nggak sih hasil pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Dias Ataya. Aku adalah mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dan di samping pembelajaranku di kuliah, aku juga memperdalam bahasa Arab di Sang Bintang School. Nah, menariknya, pembimbing dan pengajar di Sang Bintang School memiliki metode dan pengajaran yang unik. Salah satu buku yang ditulis oleh Mr. Yun Sirno adalah buku Keajaiban Belajar. Nah, di sini aku akan membuat review book mengenai beberapa bagian dari buku ini. Kan di sini ada tetrabook ya, ada 4 bagian buku. Kemudian aku akan bahas di bagian kedua atau Secrets of Learning. Nah, di bagian kedua ini ada hal menarik dan kalau kita baca itu membuat kita semakin open minded ya, ataupun dapat insight yang baru tentang bagaimana konsep pembelajaran sehingga lebih mengena dan bisa lebih kita praktekkan gitu. Karena selama ini ketika kita melakukan pembelajaran hasilnya kadang hanya mentok di kelas saja gitu ataupun sekedar teori. Nah, di buku ini dibahas bagaimana otak kita memanfaatkan begitu besar potensinya sehingga kita bisa melakukan banyak hal gitu. Di sini ada 3 poin ya. Pertama kita akan bahas. Yang pertama itu menjadikan kelas sebagai drama dan kita adalah aktornya. Nah, bagaimana memposisikan diri sebagai aktor? Ya tentu saja kita tidak berperan sebagai figuran ataupun hanya orang yang berada seliweran di belakang tokoh utama gitu. Nah, jadi intinya beliau menyampaikan di sini bahwa untuk menjadi pemeran di kelas kita juga harus aktif. Dalam pembelajaran kita harus melakukan berbagai aktivitas seperti diskusi, pembelajaran, dan melakukan pertanyaan gitu. Bisa juga kita memposisikan sebagai guru, yaitu menjalankan 3 peran, yaitu menjalankan peran diri sendiri, berperan sebagai kedudukan orang lain atau membantunya, atau yang ketiga adalah membuat orang tertarik dengan apa yang kita perankan. Dengan memahami konsep kelas drama tersebut, kita jadi mengerti bahwa di kelas kita harus menjadi lebih aktif dan menjadi pemeran utama ataupun tokoh utama yang selalu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Yang kedua adalah memberikan pujian. Agim pernah berkata bahwa Indonesia adalah negeri yang pelit pujian. Kenapa? Karena banyak mahasiswa ataupun banyak siswa yang berprestasi namun tidak mendapatkan apresiasi yang lebih daripada pemerintah. Nah, hal ini tentu menjadi concern ataupun perhatian bagi kita selaku penuntut ilmu ataupun pelajar. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas diri lebih baik adalah saling memberikan apresiasi, baik itu dari guru ke murid atau dari murid ke guru atau bahkan sesama teman. Nah, yang ketiga nggak kalah pentingnya bagi kita semua dalam melakukan proses belajar, yaitu metode belajar. Kenapa metode belajar itu penting? Dalam bahasa Arab, metode bisa kita katakan sebagai manhaj ataupun madhab. Nah, dari metode belajar ini kita juga mengerti bahwa ada langkah-langkah prosedur atau langkah-langkah struktural yang bisa kita tempuh sebagai pembelajar. Jadi misalkan dalam kitabnya Hasyim Asy'ari itu bahwa ada 3 langkah seorang pembelajar, yaitu ibtidaiyah, wastiyah, kemudian al-muntahi, yaitu yang tingkat terakhir. Nah, dari tahap-tahap tersebut dapat kita pahami bahwa pembelajaran itu memerlukan struktur dan metode yang tersusun sehingga yang kita pelajari itu tidak ambiar ataupun tidak berpencar kemana-mana. Nah, mungkin itu saja 3 poin yang bisa aku sampaikan sebelumnya mengenai book review dari buku Keajaiban Belajar karya Mr. Yun Sirno. Untuk poin-poin menarik selanjutnya di buku ini, silahkan tunggu videoku di part 2. See you next time.